Memang anak itu bikin ribet ya. Oke. Berarti punya anak haram dong, Ustaz? Yang penting kita kembali pada fitrah aja lah. Umumnya manusia itu pingin punya buah hati namanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Ahmad Zulfikar. Ini channel saya pribadi. Channel saya. Enak aja ya? Kamu. Oke, channel Ahmad Zulfikar ya kan? Enggak. Dia juga punya kok. Oh iya. Dia nggak ngaku. Karena saya yang edit, jadi otomatis punya saya. Kamu yang bangun lah. Ya saya yang bangun, tapi yang beli saya. Tapi sebenarnya ini nggak akan ada kalau nggak ada video. Oh iya. Kalau nggak ada iya. Azul, aku ya kan? tahu peranmu lah, banyak berkelanu. Oke, ini langsung aja nih. Ngomong-ngomong apa ini? Kita bakal bahas child free. Jadi nggak itu, punya anak itu. Iya, seni hidup tanpa anak. Seni itu, memang anak itu bikin ribet ya? Untuk beberapa orang iya. Apa sih? Ya buktinya banyak orang yang anaknya cengkeweng terus dijatuhin, bahkan ada yang sampai meninggal. Lo kalau lo sendiri pengen punya anak apa enggak? Kalau saya pengen. Tapi alhamdulillah gue punya anak 2. Oh, udah punya anak 2. Iya, jadi sepasang cewek dan cowok. Wah, kan udah, gitu. Udah lengkap ya. Ya, kadang yang jengkelin, tapi yang ngangenin, kadang yang jadi penenang hati. Suka duka lah punya anak. Tapi menurut aku, secara garis besar, punya anak itu adalah suatu hal yang sangat membahagiakan. Oh. Artinya saya itu ada tujuan hidup. Oke. Tujuan hidup, kerja siang malam, kemudian mencoba bercengkrama, bercanda, mendidik meskipun mereka agak nakal. Ya itulah cerminan kita. Tujuan hidup macam apa itu yang membiarkan diri kita menderita untuk mereka? Ya kadang ada beberapa hal yang tidak bisa kita penuhi. Utamanya kebersamaan khususnya. Kadang kita manipulasi diri seolah-olah nyari duit, padahal kita juga di luaran itu cuma seneng-seneng aja. Oke. Kan gitu. Kadang suatu saat kita makan enak, kita makan sendiri, aduh kita ingat anak kita, bahwa kita yang turut membesarkan mereka, kan gitu. Oke, itu artinya kan punya anak malah bikin menderita dong. Harusnya kita enak makan, malah ingat anak, malah makannya nggak nafsu. Artinya punya anak penderitaan dong. Bukan penderitaan ya, tapi ada yang membuat kita hidup itu berarti. Bahwa kita bermanfaat untuk orang lain itu berbeda dengan ketika kita memberikan sesuatu kepada anak sendiri. Lebih. Ada ikatan yang lebih mendalam antara seorang orang tua dan seorang anak. Sebagaimana Anda juga ada ikatan yang lebih kepada orang tua daripada kepada anak orang lain. Right. Masuk. Jadi ya ada semacam rezeki itu ya, rezeki. Kalau diturut oleh dunia berdasarkan pendekatan teks suci Al-Qur'an. Karena kita pakai peci ya, jadi bahasnya masalah teks suci nih. Namanya perhiasan dunia itu tidak lepas dari anak. Oke. Tidak lepas dari anak. Yang diingini manusia itu pasti satu, pasangan wanita. Yang kedua adalah anak. Yang ketiga kemudian harta benda. Termasuk diantaranya adalah properti, itu juga termasuk bagian dari kehidupan dunia. Oke. Kalau lo itu anak itu menurut lo gimana sih? Kan selama ini kan enjoy aja, nggak harus beliin susu, nggak harus ganti popok. Tahu nggak biaya untuk kehidupan anak itu? Iya. Itu tinggi loh. Apa ente gimana nanti? Sama beli mobil tinggian biaya anak. Tinggian anak itu mulai dari bikin rumah tinggian biaya anak. Ya tinggian biaya anak sampai nyekolahkan, sampai kuliahkan. Oke, artinya orang-orang itu ketika tidak punya anak, dia akan bisa lebih cepat mendapatkan rumah dong. Ya bayangannya gitu, tapi nggak semua itu kan. Kadang manusia itu lebih seneng kontrak daripada bikin rumah sendiri. Enakan kontrak kan tinggal bayar. Sementara bukan sendiri harus merencanakan, menyewa tukang. Tapi bentar ya,
Tadi kan saya bilang ya bahwa ketika kita punya anak kita bisa beli rumah sendiri kan, karena uang itu nggak untuk anak ya kan. Tapi pada praktiknya mereka yang memilih untuk tidak punya anak juga nggak punya rumah. Ya. Itu gimana konsepnya, Ustaz? Ya Anda harus cari duit yang lebih banyak lagi. Kalau diukur dengan bahwa semua itu rezeki, maka kalau Anda ingin membuat sesuatu yang lebih, ya harus ada pemasukan tambahan. Oke. Gitu. Jadi kalau seandainya sekarang ini dapatnya 12, sementara pengeluaran Anda cuma 6, wah itu Anda bisa aman. Dengan 6 itu kan sisanya separuh kan. Tapi kalau misalnya tambah 1, nambah 3, kan tinggal 3 kan gitu. Nambah 1 lagi jadi pas-pasan. Gitu. Betul, jadi betul. Pertimbangkan kalau misalnya untuk mencari misalnya membuat rumah dan Anda bisa untuk kemudian menyicilnya atau membangunnya secara menabung, itu lebih bagus gitu. Oke, saya stop sampai di sini dulu. Tapi kadang ya yang saya pahami, hidup itu misteri. Ya. Oke, saya stop ya. Karena kita udah pakai peci ya, jadi kurang elok kalau kita tidak membahas dari sudut pandang Islam. Karena kita udah ada pecinya nih di atas nih. Gini Ustaz, sebenarnya child free itu atau kita seni hidup tanpa anak, menurut ajaran Islam itu gimana? Apakah dibolehkan atau ternyata diharamkan? Islam tidak memandang ke situ ya. Jadi apakah orang punya anak ataukah tidak punya anak, itu pada hakikatnya bukan pilihan kadang. Bukan pilihan, tapi sebuah takdir. Pemberian dari Tuhan. Boleh jadi Anda kemudian sekarang berpikir dengan kesibukan ente cukup happy lah, kan gitu. Yes. Tapi suatu saat Anda akan kesusahan. Nanti aku siapa tua yang merawat, kan gitu. Oke. Nanti kemudian aku berkeluh kesah sama siapa, hidup gak punya keluarga, mati kalau sakit kemudian gak ada yang ngunjungin, gak ada yang ngapa, kan gitu. Kalau ngangkat anak ya itu kemudian sesuatu yang kemudian ya itu anak orang, bukan darah daging. Suatu saat bisa kita telantarkan, iya, bisa kan? kita usir ya. Itu kasar kayak gitu itu ya Mas. Tapi sesuatu yang memang menjadi perhiasan dunia, kalau dalam Al-Qur'an zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Habis punya istri itu ya punya anak umumnya. Jadi harta perhiasan dunia itu bukan hanya sekedar yang terlihat ini saja, duit atau mobil atau rumah, itu bukan. Tapi kemudian itu meliputi anak dan istri. Oke. Gitu. Gini Ustadz, kan Rasulullah itu kan mengajarkan kita untuk menikah dan memiliki keturunan untuk melanjutkan hidup kita gitu. Iya, melanjutkan keturunan kita, spesies kita. Yes. Gitu. Nah, berarti ketika kita memilih untuk tidak punya anak, artinya kita tidak meneladani ajaran dari Rasul itu sendiri. Berarti kita bukan umat Rasul dong, Ustadz. Ya, secara etika kalau memang itu bisa dikendalikan secara pure oleh manusia, bahwa manusia bisa kemudian mengatur dirinya nggak punya anak, maka suatu kerugian besar. Manusia kalau nggak punya anak, kerugian besar. Hei, Anda yang child free. Iya, kerugian besar. Karena bagaimanapun punya anak itu menyenangkan, punya keturunan itu membanggakan. Itu untuk Ustadz yang memang menengah ke atas kan. Ya, tapi kalau seseorang hanya ingin hidup sendiri, nggak ada yang tautan batin, nggak ada yang kemudian menjadi sebuah penenang hati, itu secara psikologi orang butuh loh, Mas. Kita itu nggak kemudian bisa mencari enak sendiri. Hatta bahkan yang Anda teman sepabrik pun butuh curhat.
butuh yang namanya sebuah hubungan relation kan tempat gitu. pelipur lara. Tempat pelipur lara, ngelihat anak itu seneng, kemudian ngelihat anak itu pada apa? Pada tidur, pada apa? Pada kenyang. Lah itu suatu kebanggaan tersendiri punya anak. Oke, berarti kalau kita melihat dari sudut pandang tadi ya, bahwa kita itu tidak mentaati atau tidak menauladani dari ajaran Rasul, artinya kita bukan umatnya, itu betul atau tidak? Ya, kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Kadang orang itu punya anak tapi nggak punya anak. Yang punya anak tapi nggak bisa punya anak. Nggak dikasih gitu ya? Nggak dikasih, kan gitu. Yes. Ada yang nggak ingin anak tapi anaknya keluar duluan. Oke. Hal yang semacam itu tidak bisa dinafikan kan gitu. Oke lah, dua pasangan kan gitu. Kemudian melakukan nikah, ya kan? Akhirnya jadi berumah tangga. Mereka sudah komitmen untuk nggak punya anak. Tiba-tiba lupa pasang KB misalnya, ya kan? Lupa waktunya tapi tetap dipasang kan gitu. Atau kemudian obatnya nggak dihabisin, obat pil KB. Nah, hal yang semacam itu kemudian tidak bisa dipastikan. Jadi kalau lah itu kaitannya dengan kehendak Allah. Tapi kalau misalnya yang sengaja gitu nggak mau punya anak, dia sengaja nggak mau punya anak gitu, sampai kemudian dimatikan. Iya, sampai kemudian dia mati gitu. Dimatikan misalnya kebiri. Ya enggak. Maksudnya dia emang betul niat nggak pengen punya anak, bener-bener niatnya child free sampai mati. Saya kira hal tersebut menyalahi fitrah manusia. Berarti mereka yang memilih untuk child free menyalahi fitrah manusia. Saya harus tegas di sini. Wow. Menyalahi fitrah itu jelas haram. Kalau memang niatnya memang nggak punya anak dan ingin kemudian berupaya untuk kemudian dia fitrahnya udah melenceng dari yang lurus. Fitrahnya manusia itu beranak pinak. Tapi dia memilih untuk tidak. Siapa saja, Nabi aja yang fitrahnya paling lurus kan gitu, sampai minta-minta sama Allah, Nabi Ibrahim itu, agar punya anak. Nabi Zakaria itu bagaimana kan gitu kan? Iya, pengen punya anak, perjuangannya ya Masya Allah, sampai minta sama Allah. Kan anak itu kan karunia kan gitu kan, karunia. Tapi di sisi lain juga menjadi fitnah, gitu. Maka kehidupan child free yang ingin bebas dari anak kan gitu, nggak ribet, nggak apa, yang penting bisa nongkrong tiap malam seharian, pacaran kan gitu kan. Pacaran kalau kata itu after nikah. I'm single and very happy kan gitu. Itu sebenarnya perilaku yang menyimpang karena ketidakseimbangan kehidupan. Ini tegas banget ya, menyimpang. Iya, ya monggo lah Anda menulis komentar bahwa sekarang ini kayak gitu-gitu, tapi pada hakikatnya manusia itu memang fitrahnya itu adalah beranak, melanjutkan keturunan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dijadikanlah kamu berbangsa-bangsa dan kabilah-kabilah. Itu salah satunya adalah punya anak. Oke. Jadi kalau ada orang sekarang ini karena pandangannya pendek, dia pinginnya kerja itu ngerasa very happy, kaya raya. Bukan, ya ada penghasilan, sebenarnya kaya sih tidak. Ya mereka kan masih cuma kerja di perusahaan-perusahaan, budak korporat lah kan gitu kan. Lalu kemudian sorenya bisa ngopi, sepedaan, terus kemudian hangout sama teman-teman. Terus dalam hati, indah sekali hidupku. Kayak gitu, merasa enak terus duduk sambil main HP kan gitu kan, di kafe kan gitu, pulang jam 10 malam terus tidur, besok kayak gitu lagi. Tapi punya anak itu haram. Kenapa? Ya karena memang itu banyak orang yang anaknya sendiri digebukin, anaknya sendiri malah disuruh buat nyolong. Itu konteksnya beda. Terus banyak juga bapak-bapak yang memang atau ibu ya, yang secara emosional itu dia tidak stabil gitu. Nah, maka bagiku mereka harap punya anak harus child free tuh. Artinya dalam kondisi tertentu child free itu wajib ya. Enggak gitu. Gimana? Jadi kan makanya itu butuh bantuan dari luar, dukungan dari luar. Seandainya anak tersebut ya kan
mengalami KDRT, ya bisa kemudian tetangganya atau ngasih tahu yang kemudian melindungi anak tersebut. Kan sekarang ini ada Komisi Perlindungan Anak. Iya. Nah, hal yang semacam itu bukan hanya selesai di keluarga sendiri, tapi harus ada dukungan dari lain, peran ustadz, peran tetangga, peran yang lain, kan gitu. Jadi kalau ada anak yang lihat sering dihajar sama orang tuanya sampai apa kan kayak gitu, bawa pelur gitu, nggak boleh kayak gitu. Ya, iya, berarti haram dong dia punya orang anak. Tuanya bukan haram punya anak. Anak itu bagaimanapun tetap boleh lahir di atas dunia. Kalau haram punya anak, berarti anak itu nggak boleh lahir kan gitu. Ya itu yang diharamkan bukan anaknya tapi orang tuanya, ya kan? Orang tuanya. Jadi kalau ya, kita sekejam itu pun, maka kemudian anak itu bisa nyari perlindungan atau tetangganya membuat perlindungan kepada anak tersebut. Tapi kan pada praktiknya ketika dianiaya nggak ada yang tahu, Ustadz. Ya, wallahu alam kalau kayak gitu. Kalau kita melihat ada penganiayaan terhadap anak, maka ya harus cepat kemudian dilakukan sebuah penanganan ya dari tetangga terdekat kan gitu. Oke. Berarti Ustadz di sini secara nggak langsung mengatakan bahwa punya anak adalah kewajiban sebagai fitrah manusia gitu ya. Iya. Kalau nggak kewajiban itu gini loh, ada sesuatu yang kemudian kita mengerjakannya itu sebagai fitrah manusia. Nikah itu, kan? Nikah itu kan bergantung bahwa memang manusia itu butuh yang namanya hubungan seksual. Iya, biologis gitu. Biologis lah, sebagai sebuah fitrah biologis itu perlu yang namanya lembaga. Islam kemudian mewadahi yang namanya lembaga pernikahan. Dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dan dalam berbagai kesempatan kan gitu kan. Maka itu diadakan yang namanya nikah itu. Iya, ada ijab kabul di situ. Akibat dari nikah punya itu muncul yang namanya anak. Kan gitu. Itu saja sih. Ya kalau mau diurut-urut lah, nikah itu wajib apa enggak gitu. Oke Ustadz. Ya. Tapi orang-orang kan kemudian sekarang itu mau nikahnya tapi nggak mau anaknya. Kan gitu kan? Iya. Lah, atau gini, mau nikahnya tapi nggak mau ngurus anak. Nah, iya. Mau bikinnya tapi nggak mau ngurusnya kan gitu. Itu repot juga ya. Kan artinya kan gitu ya. Ini satu kesatuan yang memang sudah diatur kan gitu kan. Kalau Anda tidak mau akibatnya, ya jangan mau sebabnya. Oke. Gitu. Kalau Anda mau sebabnya, ya harus tahu akibatnya. Dari dulu ya pernikahan itu ya sesuatu yang menyenangkan. Lalu kemudian yang karena ini saja manusia itu dibentuk stres oleh pekerjaan, ya kan? Oleh pekerjaan, sehingga kemudian wanita juga ikut turut bekerja, sehingga dia sudah capek untuk ngurus anak, muncul pikiran yang aneh-aneh. Gimana nggak punya anak kan gitu? Iya, akhirnya dia berpikir bahwa anak itu buat capek aja. Iya, sumber penderitaan gitu ya. Sumber penderitaan. Gue nggak bisa happy, gue nggak bisa main-main. Tapi Allah itu nggak kayak gitu, nggak seperti yang kita pikirkan. Anak itu kalau sudah digendongan ibunya, ya kan, dia akan mencurahkan segala kasih sayangnya. Cobalah anak itu sampai Tapi ketika sudah dewasa, anak itu tidak mau bercerita dengan orang tuanya. Kenapa? Kan kebanyakan hari ini ya, itu banyak anak-anak yang mereka ketika besar, jangankan untuk bercerita gitu, untuk ngobrol pun dia nggak bisa. Itu banyak loh. Ya sebenarnya. Dia merasa sendiri. Ada yang disebut namanya quality time. Right. Ya, quality time itu maksudnya ya ada suatu saat itu liburan bersama anak-anak. Buat orang miskin liburan kayak gimana? Kan nggak ada duit. Ya mereka bisa melakukan kasih sayang, bagi mereka itu liburan lah. Makan rebung bambu bareng-bareng gitu ya. Ada, Allah itu ngasih kebahagiaan tersendiri terhadap orang-orang yang kekurangan. Gitu. Jadi jangan berpikir kita bahwa ketika mereka itu nggak bisa nge-mall, pergi ke mall atau kemudian nongkrong ke kafe yang bagus, mereka nggak bahagia. Belum tentu. Artinya kebahagiaan itu adalah kontrol diri ya. Kebahagiaan itu relatif. Iya, jadi siapa yang bisa mengontrol dirinya maka dia bisa bahagia.
Tapi misalnya gini, ada orang itu ya cuma pas-pasan. Ya. Tapi kemudian anaknya itu terus kemudian dia bawa pulang, beli ayam kan gitu kan, beli ayam 2 ekor, yang harganya satunya 30 ribuan terus dimasak. Anak-anaknya itu 4, kemudian ayo le kan gitu, dimasakin sama ibunya, enak makan bareng. Kayak gitu itu, terus kemudian mereka nih bapaknya ngasih pahanya kepada anak, Nina, kayak gitu bahagia nggak ngelihatnya? Bahagia ya, sederhana saja. Kita bisa ngasih hal yang terbaik buat anak, buat keluarga itu bahagia kan? Bahagia. Itu, oke Pak matur nuwun kan gitu. Terus anaknya kemudian bapaknya cuma bawa duit 100 ribu, anaknya itu 4 kan gitu. Nina 20 ribu untuk bekal ke sekolah kan gitu. Akhirnya bahagia nggak bisa ngasih kayak gitu. Cuma 20 ribu. Padahal itu untuk anak orang kaya itu kalau pergi ke sekolah itu 100 ribu kan, sampai 150 ribu atau gimana? Saya 2000. Oh enggak, saya SD 500. SD saya 300 perak. Lah yang kayak gitu itu kan nilai kebahagiaan tersendiri. Iya. Dulu itu saya untuk pergi ke sekolah. Berapa? Itu kadang ya 50 ribu zaman saya. 50 rupiah. Oh, seket ripis. Oh iya. Lalu kemudian dulu itu sama sangu tempe goreng dari rumah ya. Dari rumah tempe yang masih digoreng sisa sarapan itu saya ambil semua. Bukan tempe bakar ya? Bukan tempe goreng. Nah, itu saya masukin, saya kertas itu saya makan sambil jalan. Itu nikmat sekali. Kayak gitu itu. Hal yang sederhana saja. Oke, gitu. Jadi itu sudah menjadi kegembiraan kita. Jadi saya kalau bilang generasi tempe itu ya saya gitu. Yang cuma sarapannya itu makan tempe sama kecap. Dan alhamdulillah sehat itu. Dulu saya pernah bikin lauk ya, namanya bola-bola boom. Bola-bola boom itu dibuat dari terasi. Saya jadi bulat-bulat kecil-kecil. Nah, saya makannya itu yang kecil itu bisa sampai 3 suapan. Pakai terasi aja. Iya, pakai terasi dibakar terus sama nasi dulu kayak gitu saya. Dan itu ya Allah, enak banget. Dulu. Karena kan saya orang Cirebon ya. Iya, Cirebon itu sumber terasinya tuh banyak. Iya. Saya kalau misalnya beli sekarang nih ya, Ustadz, 5.000 itu dapat sekresek terasi kalau di Cirebon. Iya. Lah hal-hal yang semacam itu menurut saya kan gitu. Yaitu sumber kebahagiaan yang nggak harus kemudian dengan sesuatu yang mewah. Kan gitu. Begitu juga kemudian ketika anak kita itu lahir di hadapan kita, maka anak itu kan bawa rezeki. Ya. Rezeki uang apa? Iya, rezeki baik material dan bukannya banyak anak malah spiritual. Kesusahan ya. Ya itu kan logika matematika manusia. Yang ngasih rezeki itu kita apa Allah? Ya, Gusti Allah. Ya Allah kan. Ya artinya kelahiran anak itu kan bawa rezeki. Harusnya. Rezekinya anak itu sendiri itu loh ada. Iya. Jadi kalau seandainya Allah titipkan anak itu kepada kita, rezeki untuk anak itu sendiri ada pada kita. Oh, artinya setiap kita punya anak kita nggak usah mikirin konsepnya secara tauhid, secara akidah bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Ya memang gitu. Artinya kita nggak usah pusing-pusing ya? Nggak usah pusing-pusing. Allah akan ngasih buat jalan. Entah orang itu kasihan ngelihat kita, itu kan rezeki. Tapi kan peduli amat kita kan gitu. Kita nggak nyolong, nggak ngerampas barang orang. Oke, Ustaz. Iya kan? Tapi kalau kita kemudian anak itu lahir membawa rezeki, ya ada saja. Tapi anak yang bawa malapetaka ada nggak? Bawa malapetaka gitu. Ya anak yang durhaka. Nah itu. Ya tapi kan ketika dia sudah dewasa baru mampu durhaka. Tapi kalau masih kecil. Oke, artinya kedurhakaan itu kan dibentuk oleh orang tuanya sendiri. Dia ya, mungkin niru. Dia nggak bisa mendidiknya, ya kan? Ya mungkin niru, kan gitu. Artinya bagi orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya, dia hanya menciptakan kader manusia-manusia yang brengstut, ya kan? Artinya itu haram. Kalau menurut
saya itu haram, Ustaz. Ya, tapi kan Anda tidak bisa menolak kelahiran anak tersebut. Yes, tapi kan kita bisa merencanakan, Ustaz. Mau durhaka, mau apa, ya memang Allah kemudian dengan segala kebijakan takdirnya menciptakan manusia itu bermacam-macam. Ada yang taat, ada yang durhaka. Lah biasanya untuk orang itu menjadi durhaka ada jalannya. Begitu juga untuk anak yang berbakti juga ada jalannya. Jadi antara jalan durhaka dan jalan taat, jalan taat kepada baik kepada orang tua atau kepada Allah, itu ada jalannya sendiri. Berarti punya anak haram dong, Ustaz? Ya, enggak juga. Punya anak kalau misalnya disia-siakan, ya kan? Ya hukumnya haram. Menyanyiakan anak nggak dididik itu ya haram. Tapi keberadaan anak itu tidak bisa kita tolak. Gitu loh. Lahirnya orang di dunia itu tidak bisa kita tolak. Itu semua atas ketentuan Allah. Kan tapi gitu. Bukankah manusia itu juga memberikan kehendak bebas terhadap setiap hambanya kan? Bahwa Anda bisa memilih untuk punya anak atau tidak. Kan ada ikhtiar di situ. Ikhtiarnya memang seperti itu. Tapi apakah manusia berkuasa atas kehendak dirinya sendiri? Ya, kalau masuk kembali lagi ya kan. Ada orang yang pingin kaya tapi nggak kaya-kaya. Berarti manusia berkehendak bebas apa tidak? Iya, dia berkehendak bebas tapi hasil akhirnya Allah yang tentukan kan? Right. Iya. Tapi ada juga orang yang kemudian pingin anak nggak punya anak. Ada orang yang nggak pingin punya anak juga. Oke. Jadi kehadiran seorang anak itu tidak bisa kemudian ditentukan kita sendiri. Cobalah. Awalnya Anda kemudian menolak punya anak, tapi ketika kemudian melihat suatu tragedi yang menimpa seseorang, anak itu nggak punya anak, nggak ada yang nganterin, akhirnya cuma mati di pinggir jalan. Sedih banget ya. Atau hidup di pantai jompo nggak ada yang ngunjungin, terus hidupnya lama lagi, hidupnya cuma merana. Udah tua nggak ada yang ngurus kan gitu. Mending kalau di panti jompo. Iya. Buat masuk ke panti jompo juga butuh biaya. Iya. Dia ya udah cepet mati aja. Meringkuk di kamar, pengennya sih cepet mati, Ustaz. Tapi nggak mati gini. Ya Allah itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi itu juga punya anak. Ya kembali pada fitrah aja lah. Jangan kemudian kita macam-macam, kerja ya kerja, berkeluarga ya berkeluarga, tahu kewajiban. Kapan waktu punya anak ya harus punya anak. Kalau bisa kalau sudah nikah ya harus punya anak. Insya Allah kita hidup berkah kok. Oke, Ustaz. Saya simpulkan nih ya. Saya simpulkan nih. Jadi tadi yang Ustaz bilang itu bahwa ketika kita memutuskan untuk tidak punya anak, kita menyalahi fitrah kita sebagai manusia. Oke, dan itu bisa dikatakan sebagai haram. Gitu haram, gitu aja. Nah, terus tadi kan saya juga bilang bahwa buat orang tua yang mereka itu tidak bisa mendidik anaknya, dia tidak punya keilmuan untuk mendidik anak. Tadi kan saya bilang bahwa itu haram, tapi menurut Ustaz enggak kan? Bahwa anak itu ya berhak untuk hadir di muka bumi, ya kan? Nah, soal kamu nggak bisa didik, serahkan sama orang lain. Iya, jadi pesantren. Haramnya itu punya anak adalah satu hal. Nah, keharaman itu adalah hal yang lain. Keharaman yang jadi, lain. Ketika kita bisa mengalami dihukumi haram itu ketika pada saat anak itu ada, kita nggak bisa mendidiknya nih. Nah, itu haramnya di situ. Iya nggak, Ustaz? Itu yang kemudian harus dipahami secara mendalam, ya kan? Jangan sampai kita kemudian menggugurkan anak, kan gitu. Wah, itu mah pembunuhan dong, Ustaz. Pembunuhan kan, sama halnya kan? Itu yang aborsi gitu. Itu di beberapa negara dilegalkan, aborsi. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu. Banyak kan gitu ya. Artinya di negara kita ini yang sebagian besar Muslim itu praktek aborsi memang dilarang. Gitu. Oke, Ustaz, ini menarik juga ya. Ya, waktunya. Yang penting kita kembali pada fitrah aja lah. Umumnya manusia itu pingin punya buah hati namanya. Iya. Qurratu ain kan gitu. Qurratu ain. Iya. Ada kitabnya, Ustaz. Penenang hati. Iya, ada kitabnya. Ada. Kitab untuk menenangkan hati. Iya kan? Tapi gini, Ustaz, sebelum diakhiri ya. Sebelum diakhiri buat teman-teman, ini tuh tema kali ini tuh sederhana, tapi
agak itu Ustaz, agak sensitif betul. Jadi buat teman-teman semuanya dimohon untuk nggak langsung menjas ya. Kalau misalnya nggak setuju, komen gitu ya. Silakan komen. Kita perang argumen di sini. Ketika nanti Anda butuh jawaban, tanya lagi di kolom komentar. Nanti kami bakal bikin tandingan atas argumen Anda. Oke, subscribe ya teman-teman ya. Subscribe ya. Terima kasih. Ayo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.